Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaika ya manba'al ulum, rabbi syrah li sadri wa yassirni amri warzuqni fahmal qawi. Rabbi syrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa hab lana ma wahabtahu li ibadikas salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, kita kembali akan melanjutkan untuk kajian kita dalam kitab At-Tibyan, dalam kitab Qami'ut Tughyan ala Manzumati Syu'abil Iman. Kita lanjutkan di halaman 7. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala an-nazimu, berkata nazim, imanuna bid'un wa aynun syu'batan yastakmilanha ahlu fallin ya'zumu. Iman kami bid'un wa aynun syu'batan. Bid'un 7 wa aynun 70, syu'batan cabang. Nah, artinya adalah iman kami 77 cabang. Bid'un itu artinya 7, wa ainun itu 70. Jadi 77. Syu'batan cabang. Yastakmilanha, menyempurnakan akan dia. Kalau di sini sudah dibarisi nazamnya, ahlu fadlin, orang-orang yang mempunyai keutamaan, ya'zumu, besar di sisi Allah. Artinya menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'zumu. Maksudnya apa dalam nazam ini? Yakni maksudnya adalah annal khisalal mutafarri'ata anil imani sab'un wa sab'una. Yakni maksudnya adalah annal khisalal mutafarri'ata, bahwasanya perkara-perkara cabang, anil imani, daripada iman, sab'un wa sab'una, 77. Nah, inilah yang akan dibicarakan, yang akan dibahas di dalam kitab ini, yakni tentang 77 cabang iman. Kama qalahu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu, kata Nabi, 77 cabang. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Sepaling utama akan dia, maksudnya sepaling utama cabang iman tersebut, qawlu adalah ucapan la ilaha illallah. Jadi ucapan tauhid. Wa adnaha, sepaling kurang, imatatul aza anit tariqi, menyingkirkan gangguan-gangguan daripada jalan. Misalnya batu yang menghalangi jalan, misalnya ada misalnya lah pohon tumbang lah, lalu pohon itu menghalangi jalan misalnya. Nah, itu disingkirkan. Ini juga bagian dari cabang iman. Nah, kemudian misalnya ada paku di jalanan, nah, itu dibuang, disingkirkan. Ini bagian dari cabang iman. Wal haya'u syu'batun minal imani, dan malu
adalah cabang daripada iman. Malu untuk taksir, lalai di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, malu di dalam berbuat maksiat kepada Allah, begitu. Nah, ini adalah syu'batun minal iman, cabang daripada iman. Rawahul muhaddisuna, meriwayatkan akan itu hadis oleh para ulama-ulama hadis. Al-muhaddisun artinya ulama-ulama hadis. Nah, kemudian penjelasan daripada nazam atau syair bait ini, wa qaulun nazimi, dan perkataan nazim yang menyusun nazam, ya, orang yang menyusun nazam, imanuna, ya tadi kan ada kalimat imanuna. Nah, imanuna ai maksudnya adalah furu'u imanina, yakni cabang daripada iman kami. Imanuna. Jadi furu'u imanina, begitu. Cabang iman kami. Kemudian jadi cabang iman tadi 77. Wa qauluhu, nah sedangkan perkataan bid'un, nah barisnya adalah bikasril ba'i wa fatshiha, dengan kasrah ba dan fathahnya. Jadi boleh dibaca bid'un kasrah ba, boleh dibaca bat'un yaitu dengan fathah ba. Lalu apa maknanya? Makna bid'un yang dibaca ba-nya itu kasrah boleh atau fathah juga boleh. Wa ma'nahu indal Khalili, pengertiannya menurut Imam Al-Khalil, maknanya adalah sab'un, maknanya 7. Wa huwa, dan yaitu al-muradu huna, inilah yang dimaksud di sini, yaitu yang dimaksud dengan pembahasan dalam kitab ini, yaitu 77 nanti. Karena kalau kalimat bid'un ini sebenarnya ya angkanya itu 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 begitu. Jadi boleh saja nanti bisa jadi kan bid'un itu 3, bisa jadi maknanya 4, bisa jadi maknanya 9. Nah, kalau diartikan 9 berarti berapa itu tadi? 79 kan begitu. Akan tetapi menurut Imam Al-Khalil maknanya adalah 7. Nah, dan inilah yang dimaksud di dalam kitab ini. Karena di kitab ini akan membahas berapa tadi? 77. Wa qauluhu, sedangkan ucapan wa ainun bid'un wa ainun maknahu, maknanya berapa? Wa sab'una, yaitu sab'un 70. Ainun itu 70. Nah, itu anak kayak huruf ain ya. Ini kalau kita bicara angka huruf hijaiyah itu kan ada angka-angkanya. Nah, alif itu berapa, ba itu berapa, ta itu berapa, begitu. Jadi ada angka-angkanya ya lah. Nah, li'annal aina, karena ain itu bisa ba'ina, itu kalau diangkakan 70. Makanya ada ada tasbih Nabi Yunus, itu? Tasbih Nabi Yunus apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, yang biasa dibaca di di pertengahan bulan Sya'ban sebanyak 2735. Nah, mendapatkan angka 2735 itu kan dari angka huruf per huruf. Itu. Dari angka huruf per huruf. Jadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ya. Jadi itu angka kita di angka per angka itulah berapa, misalnya sin itu berapa, ba itu berapa, ha itu berapa, dan seterusnya. Akhirnya ketemulah angka itu. Paham kalau maksudnya lah? Jadi misalnya la ilaha illa anta, lam itu berapa huruf angkanya, alif itu berapa, kemudian alif lagi berapa, lam itu berapa, ha itu berapa, dan seterusnya sampai
akhir. Nah, kemudian dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, lalu ketemulah angka 2735. Nah, sehingga akhirnya mereka oleh para ulama, ba'duhum ya, sebagian ulama, lalu menganjurkan untuk membaca tasbih Nabi Yunus di malam nisfu Sya'ban ya, biasanya diamalkan oleh masyarakat kita ya, dengan angka 2735. Nah, itu maksudnya lah, mudah dapat dipahami. Kama sebagaimana annal hamzata biwahidin, hamzah itu, huruf hamzah itu satu, wal ya al musannata tahtu, sedangkan huruf ya yang titik 2 di bawah bi asyratin itu 10. Angkanya nih huruf ya nih 10. Wal qaf, dan huruf qaf bi mi'atin itu 100. Wal ghain al mu'jamah, sedangkan ghain yang bertitik 1 itu ghain bi alfin itu 1000. Nah, jadi angkanya 1000. Sin itu berapa, shin itu berapa nanti Abah juga tidak hafal. Cuma ada catatannya. Jadi Abah juga ada catatannya yang kami dapatkan dari guru. Jadi dari huruf alif sampai ya, cuma ya tidak hafal itu aja. Kalau catatannya ada. Nah, sehingga nanti untuk menghitung nama, misalnya Abdul Hafiz, nah itu berapa angkanya. Jadi berapa angkanya, kemudian nanti ada Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna itu nanti Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu angkanya berapa. Kalau dijumlahkan tuh Ar-Rahman, Ar-Rahim, kalau diangkakan tuh berapa. Kemudian Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, nah itu angka-angkanya itu ada berapa nanti. Jadi setiap nama Asmaul Husna. Nah, sehingga ketika nanti nama kita Abdun, itu angkanya berapa, nanti kita cari itu di Asmaul Husna, mana kecocokan daripada jumlah tadi. Misalnya anggaplah misalnya Abdun itu 75, oh ternyata ada kalimat Assalam, ternyata Assalam itu juga 75, itu misal ya. Berarti nanti amalan kita di Asmaul Husna itu adalah Assalam, lalu kita baca 75. Jadi ya salam, 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 dan seterusnya. Misalnya namanya Zaid, misalnya anggaplah Zaid itu misalnya 100. Setelah dicari di Asmaul Husna, ternyata angka 100 itu sama dengan kalimat Ar-Rahim misalnya. Berarti amalannya nanti ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Atau nanti pakai jumlah, misalnya namanya Zaid, misalnya 100 tadi. Lalu dicarilah, oh ternyata ketemu misalnya Al-Muhaimin, Al-Muhaimin misalnya 50. Misalnya Al-Quddus ternyata juga 50. Berarti kan 100. Jadi amalannya nanti ya Muhaimin, ya Quddus, ya Muhaimin, ya Quddus, ya Muhaimin, ya Quddus. Begitu. Nah, kemudian ketika itu menjadi amalan, maka kata guru kami itu bisa menjadi Ismul A'zam, di mana kalau kita berdoa dengan Ismul A'zam itu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kami dapatkan dari Abu Ya, guru Kiai Haji Muhammad Syukri Unus. Atau biasanya kalau kami di Martapura itu memanggil beliau dengan Abu Ya. Itu Abah ada catatannya. Salah nanti para santri bisalah nanti kalau kita ingin belajar nanti lah insyaallah. Di pondok tentunya. Ini hanya menjelaskan di sini ain itu 70, hamzah 1 ini contoh ya. Ya itu 10, qaf itu 100 tadi, ghain itu 1000. Dan angka-angka yang lain juga sama. Huruf-huruf yang lain juga ada angkanya. Wa qauluhu, kemudian nanti ucapan syu'batan itu mansubun ala tamyizi. Nah, itu dinasabkan atas tamyiz. Nanti kita belajar di ilmu nahu apa itu tamyiz nanti ya. Wa qauluhu, dan perkataan yastakmilanha. Yastakmilanha itu bacaannya binunit taukidil khafifati, dengan nun taukid khafifah. Jadi yastakmilanha dengan nun taukid khafifah, berarti nunnya itu sukun ya, tidak ditasydidkan, tidak ditasydidkan karena nun taukid khafifah. Yastakmilanha.
Wasin, sedangkan huruf sin di sini lil addi, yaitu untuk bilangan, aulit tolabi, ya, atau untuk meminta atau menuntut. Nah, itu sin ya. Jadi apa namanya? Lil addi fungsinya untuk membilang atau untuk menuntut lit tolabi. Wa huwa, dan yaitu fi'lun mudhari'un. Itu fi'il mudhari'. Yastakmilanha, itu fi'il mudhari'. Wa fa'iluhu, sedangkan fa'ilnya qauluhu adalah ahlu fadlin bihazbit tanwini lil wazni, yaitu dengan membuang tanwin karena wazan. Jadi fa'ilnya itu adalah ahlu fadlin. Nah, cuma di sini kan apa namanya, karena sudah dibarisi oleh oleh yang mencetak kitab, ya kira-kira walau alam yang membaris ini siapa. Ini kan artinya maksudnya adalah kitab ini untuk nazamnya kan sudah berbaris ya. Yastakmilanha ahlu fadlin ya'zumu. Nah, jadi kayak semacam bi'idopat. Jadi ahlu fadlin. Nah, cuma kalau kita lihat kalau dengan membuang tanwin karena wazan, berarti itu ahlun fadlun. Jadi fadlun itu menjadi naat, kan begitu. Ya, lalu kenapa ahlu, aturannya ahlun itu kan tanwin lalu dibuang menjadi ahlu, itu tadi untuk wazan syair, jadi untuk timbangan syair. Karena kalau diberi tanwin nanti justru rusak nanti timbangan syair. Nah, sehingga yang aturannya tanwin lalu dibuang. Wallahu alam ya, mudah nanti ada yang bisa mengoreksi kalimat ini atau penjelasan Abah maksudnya lah. Mudah nanti ada yang mengoreksi. Jadi kalau begitu nanti makanya kalau melihat dari kalimat bihasfin tanwin dengan membuang tanwin, berarti kayaknya ya, nanti makanya perlu dikoreksikan juga. Yastakmilanha ahlun fadlun ya'zumu. Imanuna bil'un wa ainun syu'batan yastakmilanha ahlu fadlun ya'zumu. Nah, cuma karena ahlu itu tidak tanwin, jadi kayak semacam bi'idopat kepada kalimat fadlin tadi, berarti ahlu fadlin. Cuma kalau di sini tadi dengan membuang tanwin. Kalau membuang tanwin berarti fadlin itu ahlun itu bukan bi'idopat, kan begitu. Jadi fadlun itu menjadi naat. Ya wallahu alam. Nanti kita pelajari ulang, nantilah kita dalami lagi. Karena tadi ini sudah dibarisi. Imanuna bil'un wa ainun syu'batan yastakmilanha ahlu fadlin ya'zumu. Ya, cuma pas ini tadi ada kalimat bihasfit tanwin lil wazni, yaitu dengan membuang tanwin bagi wazan. Ya, karena membuang tanwin tadi berarti ahlun. Nah, karena ahlun berarti untuk baris selanjutnya fadlun, kan begitu. Cuma ahlun tadi tanwinnya dibuang menjadi ahlu. Wal ma'na, untuk makna pengertian, annal fudala'a ya'udduna hazihi sab'a wa sab'ina mukmilatan lin nafsi. Nah, bahwasanya orang-orang yang mempunyai keutamaan, orang-orang yang mempunyai kelebihan itu ya'udduna hazihi sab'a wa sab'ina, mereka itu membilang 77 karena untuk menyempurnakan lin nafsi, bagi jiwa, bagi nafsu, bagi diri. Nah, makanya tadi sin itu lil addi. Jadi ya'udduna, jadi mereka orang-orang yang mempunyai keahlian, keutamaan dan kelebihan itu membilang 77 daripada cabang iman untuk menyempurnakan diri kita, nafsu kita. Li'annahu yasnuhu biha umurud dunya wa yahsunu biha umurul akhirah. Karena bahwasanya menjadi baik dengannya, dengan 77 dari cabang iman ini urusan dunia, dan menjadi bagus dengannya urusan-urusan akhirat. Lalu aulit talab tadi, jadi sin yang kalimat yastakmilanha. Nah, yastakmilanha, istakmala yastakmilu. Yastakmilanha di sini kan sinnya itu tadi aulit talabi, atau untuk meminta, menuntut. Nah, sehingga wayat lubuna kamalaha, dan mereka orang-orang yang mempunyai keutamaan, kelebihan tadi menuntut atau meminta
menuntut kamalaha, kesempurnaannya. Kama qalan nazimu, sebagaimana mengatakan oleh nazim. Nah, ini sudah masuk kepada pembahasan tentang cabang iman. Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa bi yaumi yafnal alamu. Amin bi rabbika, berimanlah dengan Rabbmu. Itu cabang iman yang pertama, beriman dengan Tuhanmu, Allah. Wal malaiki, dan malaikat, para malaikat. Wal kutub, dan kitab-kitab, 3. Wal anbiya, dan para nabi, 4. Wa biyaumi yafnal alamu, dan dengan hari di mana alam itu hancur. Yafna, hancur, binasa. Nah, di sini di bait atau di nazam yang pertama ini dibicarakan berapa? 5 daripada cabang iman. Nah, untuk penjelasannya, zakaran nazimu fi hadzal baiti khamsa syu'abin. Menyebutkan oleh nazim di dalam ini bait, yaitu yang amin bi rabbika wal malaiki wal kutub dan seterusnya, khamsa syu'abin, 5 cabang iman. Fasyu'batul ula, cabang iman yang pertama, al-imanu bi anna Allah ta'ala wahidun la syarikalah, fardun la mislalah, samadun la niddalah, azaliyun qaimun abadiyun daimun, la awwala liwujudihi wa la akhira li abadiyatihi, qayyumun la yafnihil abadu wa la yughayyiruhul amadu, bal huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, munazzahun anil jismiyati laisa kamislihi syai'un. Nah, ini cabang yang pertama, yaitu kita beriman, al-imanu bi anna Allah ta'ala, iman bahwasanya Allah Ta'ala itu wahidun, esa, satu, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya dalam hal apapun, ya. Tidak ada sekutu dalam hal apapun. Esa di dalam perbuatan, wahid fil af'al, fil sifat, ya. Jadi Allah itu esa, Allah itu satu dalam perbuatan, pada sifat, ya. Jadi jangan sampai disekutukan, la syarikalah, tidak boleh disekutukan. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai ahlul kitab, ya, ta'alau ila kalimatin, ya, ta'alau ila kalimatin, ya, kemarilah, ya, kita dengan kalimat yang sawain, yang sama, kalimat yang sama, atau kalimat yang lurus. Nah, itu biasanya yang yang dikatakan dengan jalan yang lurus. Nah, cuma jangan dipotong di situ lah. Nah, sehingga apapun nanti yang menjadi sistem misalnya di luar Islam, itu juga dikatakan kalimat yang lurus, ya. Tidak bisa demikian. Karena dalam pandangan kita, ya, secara akidah, tentunya bahwa yang kita perpegangi itu adalah Islam dan syariat Islam. Islam dan syariat Islam. Jadi kita orang yang beriman itu merasa cukup dengan Islam dan syariat Islam. Karena sudah sempurna. Ya, kan sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu kan ila akhir ayat. Jadi kan sudah sempurna sudah. Nah, kalau sudah sempurna berarti cukup sudah. Itu yang kita perpegangi, yaitu Islam dan syariatnya. Nah, sehingga yang di luar daripada Islam, yang bertentangan dengan akidah, itu harus disingkirkan, karena berbahaya kalau yang bertentangan dengan akidah, ya. Nah, itu harus dihilangkan, harus disingkirkan begitu. Cukup kita dengan Islam dan syariat Islam, jangan sampai rusak daripada akidah kita. Nah, apa sambungannya? Apa tadi? Ila kalimatin, tadi yang dibaca, qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'buda illallah wa la nusyrika bihi syai'a, kan? Jadi sambungannya ini, jadi bahwa
bahwa kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ila akhiril ayat. Nah, kemudian al-imanu bi anna Allah ta'ala wahidun la syarikalah fardun la mislalah. Allah itu menyendiri, la mislalahu, tidak ada misal baginya. Somadun, Allah itu somad, tempat di mana makhluk itu berserah diri, tempat di mana makhluk itu menggantungkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La nidda lahu, tidak ada sesamaan baginya. Azaliyun, Allah itu azali. Qaimun, qaim, berdiri sendiri. Abadiyun, abadi, kekal. Daimun, terus menerusnya kekal. Abadiyun, daimun, ya diartikan kekal itu ya, kekal abadi, kekal. La awwala liwujudihi, tidak ada awal bagi wujudnya. Wala akhira li abadiyatihi, dan tidak ada akhir bagi kekalnya. Qayyumun, Allah itu berdiri sendiri, tidak berhajat kepada makhluk. Nah, tentunya makhluk yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. La yafnihil abadu, tidak hancur akan dia oleh abad, masa. Wala yughayyiruhul amadu, dan tidak bisa merubah akan dia oleh masa. Berbeda dengan kita itu ya berubah-ubah. Kita tuh berubah ya, dirubah dengan masa ya, dari kecil terus besar, besar lagi kan berubah-ubah kita. Awalnya mukanya itu bersih, mulus, ya, semakin tua mengeriput, semakin tua lagi mengeriput begitu. Awalnya mukanya itu kencang, umur 20 tahun kencang sampai umur 30. Udah 30 ke atas akhirnya mulai bahasa tadi, keriput ya. Nah, itu. Dan awalnya dianggap ganteng, cantik, sudah umur 50 tahun hilangnya sudah. Kan begitu. Tua kan jadinya. Jadi itu, jadi oleh karena itu kita ini tidak ingin kita sombongkan. Cantiknya kita, gantengnya kita tidak bisa dan tidak pantas untuk disombongkan. Nanti sudah tua, hanya tahu kita lah cermin kita. Dan sudah kayak ini nah cermin sudah. Kayak abah ini umur 36 tahun, nah, sedang dah bercermin lah. Bercermin, introspeksi diri. Ternyata diri ini semakin tua, berarti hampir ke alam kubur kan begitu. Nah, kalau begitu akhirnya apa? Bisa kita introspeksi diri, akhirnya semakin taat kepada Allah, ya, kemudian menjauhi daripada maksiat kepada Allah, menggunakan waktu, jangan sampai waktu kita sia-siakan, kan begitulah. Bal huwal awwalu, bahkan Allah itu awal, wal akhir, Allah itulah awal dan akhir, wa zahirul batin, zahir dan batin, munazzahun, Allah itu maha suci, anil jismiyati, daripada jisim yang ada tangan, ada mata, ada hidung, ada mulut, ya, ada kepala, ada batis, dan seterusnya lah, itu namanya jismiyah. Jadi jangan sampai ada di i'tiqad kita itu Allah itu berbentuk, ya, berjisim. Nah, jangan sampai ada. Jangan sampai nanti masuk paham mujassimah. Ya, jangan sampai. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seumpamanya sesuatu. Makanya tidak usah dibayangkan. Kalau terbayang, oh Allah itu Allah itu punya tangan, laisa kamitslihi syai'un. Terbayang kalau Allah itu punya mata, laisa kamitslihi syai'un. Ya, atau kalau di dalam sifat 20 mukhalafah lil hawadis. Nah, jadi langsung kita katakan, kita lawan itu dengan mukhalafah lil hawadis, bahwa Allah itu mukhalafah lil hawadis. Mustahil mumasalah, ya, ada perumpamaan, ada seumpama bagi makhluk. Jadi wajib Allah itu mukhalafah lil hawadis. Itu yang sifat 20 yang wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis. Atau kalau yang di pondok itu kita belajar kitab tauhid yang dasar itu al-aqaid ad-diniyah, ya. Itu kan yang dasar. Nanti kemudian ada yang kifayatul awam, kemudian ada nanti
Husun Al-Hamidiyah dan kitab tauhid yang kita pelajari lah di pondok. Dan itu kan ada sifat 20 itu, wujud, qidam, baqa, mukhalafah dan hawadis, qiyamuh bi nafsih, wahdaniyah, kudrat, iradat dan seterusnya sampai mutakalliman. Kemudian untuk selanjutnya wasyu'batu saniyah, cabang iman yang kedua, al-imanu bil malaikati, iman dengan malaikat, bi an tusaddiqa bi wujudihim, dengan bahwa ia membenarkan dengan adanya mereka. Al-imanu bil malaikati, iman dengan malaikat, bi an tusaddiqa, dengan bahwa ia membenarkan, bi wujudihim, dengan keberadaan mereka, dengan wujud atau dan keberadaan mereka, wa bi annahum, dan bahwasanya mereka ibadun mukramuna, yaitu hamba Allah yang dimuliakan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak pernah maksiat kepada Allah, apa yang Allah perintah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'maruna, dan mereka itu memperbuat apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa hum ajsamun latifatun zawatu arwahin ja'alallahu lahum quwwatan 'alat tashakkuli bi askalin mukhtalifatin hasanatin. Wa hum, mereka itu ajsamun, jisim, latifatun, yang lembut, yang halus, zawatu arwahin, mempunyai ruh, ja'alallahu lahum quwwatan, menjadikan Allah bagi mereka kekuatan, alat tasyakkuli, untuk berubah bentuk. Nah, jadi malaikat itu bisa nanti berubah bentuk, tapi berubah bentuknya bi askalin mukhtalifatin hasanatin, dengan bentuk-bentuk yang berlainan tapi yang hasanah, yang baik-baik saja, bukan yang menakutkan, itu tidak ya. Kalau yang menakutkan, yang serem-serem, yang seram-seram itu kayak ular misalnya lah, kayak anjing hitam misalnya. Nah itu jin biasanya. Tapi kalau yang malaikat itu dengan rupa yang baik ya. Kalau yang jin, nah itu juga bisa merubah bentuk ya. Tetapi kalau jin itu yang seram-seram tadi, yang kayak anjing hitam misalnya lah, menakutkan itu. Kalau pocong pang kayak apa aja lah, pocong, kuntilanak, dah nggak usah dibayangkan lah, nama begitu itu hayalan aja itu, iyalah, khurafat. Membayangkan sosok kuntilanak, apalagi tadi kuntilanak, kayak pocong, apalagi itu sandal bolong. Nah, ini tidak usah dibayangkan, itu hayalan aja, tuh khurafat aja. Yalah. Takut sama kuntilanak, melihat aja kada pernah, lalu takut. Melihat aja kada pernah. Pocong, takut sama pocong ya, melihat aja kada pernah pocong. Takut sama kuntilanak, kada pernah jauh melihat kuntilanak. Jadi jangan itu khurafat aja ya. Kalau ada kayak apa? Bila ada pocong, kejar, tangkap. Kalau ada nanti kuntilanak kayak apa? Kejar, tangkap. Gitu aja. Jadi kadang-kadang kita ini suka menghayal gitu, kebanyakan nonton film horor. Makanya jangan nonton film horor, kada boleh hukumnya. Hayalan khurafat begitu ya. Masya Allah. Kejadian suka nonton film horor, yang tidak ada dianggap ada. Yang ada tuh dianggap tidak, yang tidak ada tuh dianggap ada. Udah, jadi oleh karena itu anak-anakku sekalian ya, santri banin maupun banat, santri Al-Quran Darul Inqilabi, ini abah tekankan, sering abah tekankan ya di pondok. Jadi udah usah takut, mau keluar dari asrama mau ngambil wudhu aja ketakutan sama pocong, sama kuntilanak. Nggak ada ya di pondok kita, nggak ada pocong, nggak ada kuntilanak. Kalau ada abah jar pocong, udah kejar aja, nanti tangkap sama-sama ya.
Atau nanti malah pocong-pocongan nanti ada. Temannya sendiri maksudnya menakut-nakuti temannya, pocong-pocongan. Ya, jangan sampai lagi. Ya Allah. Wa syu'batus salisah, cabang iman yang ketiga, al-imanu bil kutubi, yaitu iman dengan kitab, bi antusaddiqa, dengan bahwa membenarkan bi annama anzalallahu ala anbiya'ihi minal kutubi wahyun minallahi, dengan bahwa apa yang Allah turunkan kepada para nabinya daripada kitab-kitabnya itu adalah wahyu dari Allah, mustamilun ala ahkamihi wa akhbarihi, yang mencakup, yang mengandung atas hukum-hukumnya dan berita-beritanya. Jadi di Al-Quran itu ada berita orang yang beriman begini akibatnya. Ada nanti berita orang yang ingkar kepada Allah begini akibatnya. Ada nanti Allah memberitakan orang munafik begini akibatnya, orang zalim begini akibatnya. Kan begitu di Al-Quran itulah. Jadi sehingga kita dapat mengambil satu pelajaran di situ, yalah. Jangan sampai ingkar kepada Allah, jangan sampai mengingkari hukum Allah, jangan sampai mengubah hukum Allah. Orang-orang ahlul kitab itu kan sampai dicela oleh Allah karena mereka itu suka mengubah-ubah daripada kitab, daripada hukum Allah. Begitu. Nah, jadi ini ada di Al-Quran sudah disebutkan. Nah, kemudian hukum-hukumnya juga kita ada halal, haram, ya. Halalkanlah apa yang dihalalkan Al-Quran, haramkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Begitu. Wa syu'batur rabi'ah, cabang iman yang keempat. Sudah sampai ke jam kita? Masih ada 5 menit. Wa syu'batur rabi'atu, cabang iman yang keempat, bi antu'mina, dengan bahwa ia beriman bi annal anbiya'a, dengan bahwasanya para nabi shadiquna, bahwasanya mereka itu shadiquna, benar mereka itu. Fima akhbaru bihi anillahi ta'ala, dengan apa yang mereka khabarkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna minhum, dan bahwasanya di antara mereka man arsalahum, orang yang mengutus akan mereka ilal khalqi, kepada makhluk. Jadinya ada di antara mereka itu yang dimana Allah itu mengutus mereka, yaitu para rasul. Ilal khalqi, kepada makhluk, li hidayatihim, untuk memberikan hidayah kepada mereka. Wa takmili ma'asyihim, menyempurnakan kehidupan dunia mereka. Wa ma'adihim, dan akhirat mereka. Jadi para nabi itu untuk menyempurnakan kehidupan dunia mereka dan kehidupan akhirat mereka. Wa ayyadahum, dan Allah menguatkan mereka bil mu'jizatid dallati, dengan mukjizat yang menunjukkan ala sidqihim, atas kebenaran mereka. Fabalaghu anhu ta'ala risalatahu, maka mereka menyampaikan daripada Allah Ta'ala risalatahu, akan risalahnya. Wa bayyanu, dan mereka menjelaskan lil mukallafina, kepada para mukallaf, bagi orang yang mukallaf, ya kayak kita ini mukallaf yang sudah akil baligh, ma umiru, apa yang mereka diperintahkan, bibayanihi, untuk menjelaskannya. Wa syu'batul khamisah, cabang iman yang kelima, al-imanu bifana'il alamid dunyawi, yaitu dengan hancurnya alam dunia, panahnya alam dunia. Wa bil yaumil akhiri, dan dengan hari akhir, ma'a mashtamala alaih, dan apa yang terkandung, yang tercakup di hari akhir, minal jazai wal hisabi, daripada balasan dan hisab. Wal mizani was sirati wal jannati wan nari, mizan, sirat, surga, neraka. Nah, itu nanti kita beriman, ya, beriman bahwasanya dunia ini akan hancur, kemudian nanti ada hari akhir. Hari akhir itu sudah mencakup semuanya daripada mahsyar, nanti balasan, kemudian ada hisab, ada mizan, di mana amal kita ditimbang, ada sirat, titian, yang di mana kita akan meniti sirat itu, ada surga, ada neraka. Nah, sedikit lagi. Faqaulun nazimi, adapun perkataan nazim, bi rabbika bi fathil kafi. Jadi bi rabbika bi fathil kafi,
yang tadi yang amin bi rabbika. Nah, itu dengan fasah kaf. Wa qauluhu, dan perkataan nazim lagi, wal malaiki bi kasril kafi ma'a hasfil ha'i. Dengan kasrah kaf, wal malaiki, beserta membuang hak, huruf hak. Aturannya kan wal malaikat, wal malaikah. Nah, itu bi rabbika wal malaikati. Nah, taknya atau haknya itu dibuang karena untuk nazam, karena untuk wazan, maksudnya wazan untuk timbangan syair. Wal malaiki. Wa qauluhu wa bi yaumi, itu bil jarli, dengan huruf jar, ma'a hasbit tanwini, beserta membuang tanwin. Wal anbiya wa bi yaumi, jadi tidak dengan wa bi yaumin, tanwinnya dibuang. Wa huwa afsahu, dan itu lebih afsah, lebih fasih, li idhafatiha, karena beridopatnya, lil jumlatil fi'liyatil mu'arabah, bagi jumlah fi'liyah yang di'irabkan. Wa yajuzu, dan boleh bina'uhu alal fathhi. Ya, jadi boleh juga nanti wa bi yauma, ya, dengan dengan fathah fi mahalli jarrin, yaitu di mahal jar. Nah, kemudian akan datang qala nazimu, berkata nazim, karena waktu kita sudah sampai. Itu saja yang dapat Abah sampaikan. Mohon maaf andai kata kesalahan dan kehilafan, dan mohon koreksinya andai kata ada kesalahan di dalam membacanya, kemudian di dalam penyampaiannya. Jadi mohon koreksinya dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik, ya, dan Abah akan menerima koreksi itu, ya, koreksi itu, dan itulah yang memang yang sangat diharapkan. Jadi oleh karena itu, andai kata ada kesalahan, ya, kepada siapapun nanti, ya, andai kata ada kesalahan ketika saya menyampaikan, membaca dan seterusnya, mohonlah kiranya untuk dikoreksi. Apalagi kalau itu memang nyata-nyata salah, apalagi penyampaian itu ternyata salah, terkait dengan hukum misalnya, terkait dengan akidah misalnya. Nah, jadi mohon kiranya untuk disampaikan koreksinya, dan insyaallah itu akan membawa kebaikan untuk kita semua, ya, insyaallah. Itu harapan Abah. Kemudian mudah-mudahan apa yang kita baca ini mendapatkan manfaat, dan kita semua mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan di dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.